Sinyal Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok maju di Pilgub 2017 didampingi Wakil Gubernurnya Jarod Saiful Hidayat semakin kuat. Hal ini ditunjukkan keduanya usai upacara kemerdekaan di Balai Kota Jakarta. Ahok dan Jarod kompak tampil bersama saat menjawab pertanyaan media. Ketika ditanya wartawan perihal apakah Ahok akan kembali maju bersama Jarod dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, Ahok meminta masyarakat sendiri yang menilai kecocokan. Nama pasangan Ahok dan Jarod semakin kencang berhembus digadang sebagai calon kuat yang akan diusung PDI Perjuangan. Meski hingga kini PDI Perjuangan belum memberikan pengumuman resmi perihal pasangan Cagup dan Cawagup yang akan diusung. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Partai Banteng Moncong Putih, Megawati Soekarno Putri. Kamu lihat serasi nggak? Sidang lanjutan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan kali ini akan kembali mendengarkan keterangan saksi. Ya, kita langsung bergabung dengan rekan kami Jessica. Siapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini dan kapan akan dimulai? Rencananya menurut informasi yang kami terima Elvita, persidangan yang ke-12 terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan dimulai atau dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini. Namun memang baru yang terlihat hadir dalam ruang persidangan yaitu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Terkait dengan informasi agenda pemeriksaan yang akan berlangsung pada hari ini, kami mendapatkan informasi bahwa ada dua saksi penting yang akan dihadirkan pada agenda persidangan yang ke-12 kali ini. Saksi pertama yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ahli psikologi. Ahli psikologi yang akan dihadirkan yaitu Antonia Rati Anjarani. Antonia Rati Anjarani ini akan sangat dibutuhkan keterangannya dan penjelasannya terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi psikis Jessica pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sementara saksi kedua yang juga ini dinilai akan menjadi salah satu saksi kunci, saksi yang akan dihadirkan adalah asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso. Mengapa keterangan dan penjelasan dari asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso ini dinilai penting? Asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini memang diduga mengetahui terkait dengan celana yang selama ini dicari kebenarannya, apakah benar celana tersebut mendapatkan arahan begitu atau perintah dari Jessica Kumala Wongso sendiri untuk dibuang. Karena memang diduga ada seperti hubungan antara celana yang diduga sobek begitu pasca adanya kematian dari Wayan Mirna Salihin yang diakibatkan oleh kasus kopi bersianida. Memang agenda persidangan pada sidang ke-12 ini akan menjadi penting karena nanti akan ada penjelasan dari ahli psikologi begitu dan juga apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso sendiri. Sementara kita ketahui bersama hingga saat ini memang asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso tidak diketahui keberadaannya dan memang sudah sempat dilindungi oleh LPSK sendiri. Elvita. Ya, Jessica, lalu apa saja yang menjadi keberatan dari pihak Jessica? Hingga pada persidangan ke-12, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso masih menyimpan sejumlah poin keberatan. Sejumlah poin keberatan dalam persidangan yang terus berlangsung hingga saat ini. Di antaranya adalah terkait dengan sejauh ini dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menilai bukti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sejauh ini masih terlalu berpihak. Begitu artinya tidak diberikan kesempatan yang sama kepada pihak Jaksa Penuntut Umum dengan kuasa hukum Jessica. Otto Hasibuan juga menjelaskan bahwa sejauh ini terkait dengan rekaman CCTV yang sudah dihadirkan, dipublikasikan dan juga diputar dalam persidangan hanya terfokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso selama berada di dalam Cafe Olivier. Artinya dari kuasa hukum Jessica juga sebenarnya menuntut pihak Jaksa Penuntut Umum seharusnya menghadirkan CCTV secara utuh, tidak hanya terfokus pada scene atau momen di saat Jessica sudah tiba di Cafe Olivier. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Sekarang kita kan hanya fokus Jessica. Nah, coba dibuka Rangga, coba dibuka Agus. Apa yang terjadi? Coba umpamanya contoh ya, Rangga mengambil es dari kulkas, kemudian dimasukkan susu di tempat lain. Nah, proses dari ambil es ke tempat memasukkan susu itu hilang. Nah, apa yang bisa kita, bagaimana kita bisa jamin tidak ada peristiwa hukum di sini? Nah, itu sebab saya katakan, tolong masyarakat jangan langsung percaya. Saya minta keadilan. Tolong tunjukkan CCTV bukan hanya
Jessica, tunjukkan CCTV terhadap Rangga, kepada Agus, supaya kita bisa lihat yang berbuat itu siapa. Hingga saat ini persidangan belum dimulai, Elvita. Kami masih akan terus memantau apa saja keterangan dan bukti baru yang bisa berhasil digali dari keterangan nanti yang rencananya akan diberikan oleh ahli psikologi dan juga asisten rumah tangga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Elvita. Ya baik, Jessica Wawar, terima kasih untuk laporannya. Bagaimana perkembangan terbaru dari persidangan pembunuhan Mirna ini? Hingga saat ini persidangan masih terus berlangsung, Zilvia, setelah tadi sempat break selama 30 menit, kemudian sidang dengan menghadirkan atau mendengarkan keterangan dari atau pandangan dari ahli psikologi Antonia Ratih ini kembali dilanjutkan dengan agenda yaitu sudah berlangsung pada penggalian materi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan. Dalam ruang sidang kami sempat memantau memang sempat terjadi perdebatan begitu antara Otto Hasibuan bersama dengan Antonia Ratih, di mana kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini kembali mempertanyakan sebenarnya terkait dengan bagaimana perilaku atau kelaziman perilaku dari Jessica Kumala Wongso berdasarkan analisa yang dipantau dari rekaman CCTV di Cafe Olivier pada saat kejadian meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Dalam perdebatan tersebut memang beberapa kali Otto Hasibuan menanyakan apa dasar dan adakah ukuran yang jelas begitu terkait dengan kelaziman seseorang dalam berperilaku, karena sebelumnya Antonia Ratih menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso ini terlihat cenderung tenang pada saat dalam rekaman CCTV ketika Wayan Mirna Salihin sudah merasakan kesakitan, dan hal tersebut juga bisa dibuktikan pada saat ahli psikologi ini melakukan wawancara atau interview langsung bersama dengan Jessica Kumala Wongso pada saat penyidikan masih berlangsung di Mapolda Metro Jaya. Dan hal tersebut menurut Antonia Ratih memang ada hal yang sangat atau bisa dikatakan cukup mengganjal dari Jessica Kumala Wongso pada saat Wayan Mirna Salihin sudah merasa kesakitan. Antonia Ratih tadi mencoba memaparkan terkait dengan biasanya jika dua orang sahabat bertemu ketika sudah terpisah begitu dalam waktu yang lama, apalagi dalam konteks pertemuan Wayan Mirna Salihin bersama dengan Jessica Kumala Wongso ini merupakan pertemuan yang diundang begitu oleh Jessica Kumala Wongso, adalah sebuah ketidaklaziman ketika Wayan Mirna Salihin atau salah satu sahabatnya mengalami kesakitan atau mengalami musibah hingga tergeletak di lantai, dan ekspresi dari salah satu orang atau ekspresi dalam hal ini terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hanya biasa saja. Bisa dikatakan Antonia Ratih ini juga bisa menjelaskan bahwa Jessica memberikan ekspresi yang bahkan tidak menunjukkan rasa panik sama sekali, padahal bisa dikatakan kondisi Wayan Mirna Salihin pada saat itu sudah dalam keadaan sekarat. Dan Antonia Ratih memang membandingkan bagaimana ekspresi dan respon dari Jessica Wongso ini dengan Hani yang berada dalam satu lokasi pada saat kejadian di Cafe Olivier tersebut terjadi pada Januari 2016 yang lalu. Hingga saat ini memang proses tanya jawab masih terus berlangsung. Sebelumnya ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan oleh Antonia Ratih, tidak hanya kejanggalan pada saat Wayan Mirna Salihin sudah merasa kesakitan, namun memang ada beberapa hal yang ditemukan cukup janggal pada Jessica Kumala Wongso, terutama pada saat Jessica Wongso memindahkan beberapa paper bag begitu di atas meja, dan ini menunjukkan dan maksud kami ini memang menyatakan atau Antonia Ratih menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa saja manipulasi terjadi penaburan sianida di dalam atau pada saat momen paper bag berada di atas meja. Namun sekali lagi belum ada hingga saat ini bukti yang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso merupakan pelaku penabur sianida dari kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin yang menyebabkan Mirna Salihin tewas di Cafe Olivier Januari 2016 yang lalu. Zilvia. Ya, Jessica, apa saja kemudian yang ingin digali dari pembantu Jessica Wongso yang rencananya juga akan dihadirkan sebagai saksi? Menarik memang untuk mengetahui apa saja yang ingin digali dari jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim tentunya pada keterangan nanti akan disampaikan oleh pembantu Jessica Kumala Wongso ini, karena pembantu atau asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso sangat dicari begitu dan dinilai nanti keterangan yang akan disampaikan merupakan salah satu keterangan yang cukup signifikan akan berpengaruh pada perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa hingga berkas sudah sampai ke penuntutan dan juga bahkan persidangan, pihak penyidik
Forensik dari Polda Metro Jaya belum bisa menemukan celana Jessica Kumala Wongso yang diduga sobek akibat kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang ada kopi sianida begitu. Ini yang akan coba kemungkinan digali oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum, dan juga kemungkinan nanti akan dikonfirmasi oleh pihak pembela dari Jessica Kumala Wongso. Namun kami memang belum bisa memastikan pukul berapa nanti sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dan juga penjelasan begitu dari asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini. Hingga saat ini persidangan masih terus berlanjut dengan agenda mendengarkan pendapat dan pandangan dari saksi ahli yaitu Antonia Ratih. Kami masih akan terus memantau, Zilvia, bagaimana jalannya persidangan terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini, terutama salah satu keterangan yang paling ditunggu-tunggu yaitu kesaksian nanti akan disampaikan oleh asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Zilvia. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, mengatakan pendapat saksi ahli Antonia Ratih Ainjarani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa membuktikan apa-apa. Oto beralasan pernyataan saksi bersifat pribadi dan bersifat spekulatif. Menurut Oto, kesaksian saksi ahli Ratih tidak dapat dikatakan independen karena sebelumnya psikologis klinis membantu kepolisian sehingga apa yang dijelaskannya tidak netral. Pada sidang lanjutan pembunuhan Mirna Salihin kemarin, psikologis klinis Ratih dihadirkan sebagai saksi ahli untuk memberikan kesaksian mengenai kejiwaan Jessica Kumala Wongso. Kita kan sudah lihat sidang ini. Sebenarnya kalimat kuncinya satu, yaitu pertanyaan hakim yang sebelah kanannya ketua kan. Ada pertanyaan yang mengatakan, apakah semua perilaku-perilaku yang saudara jelaskan ini bisa disimpulkan bahwa Jessica melakukan sesuatu? Dia bilang tidak. Ya jadi untuk apa kita periksa perilaku ini? Karena ternyata nggak bisa disimpulkan untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kedua, kan tadi kan sudah dikatakan, saksi ini sendiri kan sudah mengatakan dia membantu polisi. Jadi namanya membantu polisi akhirnya seperti itulah kesaksiannya kan, dia assist dia bilang kan. Nah itu sebabnya saya katakan tadi sebenarnya dia nggak independen karena dia sudah sebelumnya itu membantu polisi. Jadi otomatis menurut saya di sini pun dia kan juga begitu.
Sidang lanjutan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan kali ini akan kembali mendengarkan keterangan saksi. Ya, kita langsung bergabung dengan rekan kami Jessica. Siapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini dan kapan akan dimulai? Rencananya menurut informasi yang kami terima Elvita, persidangan yang ke-12 terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan dimulai atau dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini. Namun memang baru yang terlihat hadir dalam ruang persidangan yaitu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Terkait dengan informasi agenda pemeriksaan yang akan berlangsung pada hari ini, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 saksi penting yang akan dihadirkan pada agenda persidangan yang ke-12 kali ini. Saksi pertama yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah ahli psikologi. Ahli psikologi yang akan dihadirkan yaitu Antonia Rati Anjarani. Antonia Rati Anjarani ini akan sangat dibutuhkan keterangannya dan penjelasannya terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi psikis Jessica pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sementara saksi kedua yang juga ini dinilai akan menjadi salah satu saksi kunci, saksi yang akan dihadirkan adalah asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso. Mengapa keterangan dan penjelasan dari asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso ini dinilai penting? Asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini memang diduga mengetahui terkait dengan celana yang selama ini dicari kebenarannya, apakah benar celana tersebut mendapatkan arahan begitu atau perintah dari Jessica Kumala Wongso sendiri untuk dibuang. Karena memang diduga ada seperti hubungan antara celana yang diduga sobek begitu pasca adanya kematian dari Wayan Mirna Salihin yang diakibatkan oleh kasus kopi bersianida. Memang agenda persidangan pada sidang ke-12 ini akan menjadi penting karena nanti akan ada penjelasan dari ahli psikologi begitu dan juga apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso sendiri. Sementara kita ketahui bersama hingga saat ini memang asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso tidak diketahui keberadaannya dan memang sudah sempat dilindungi oleh LPSK sendiri. Elvita. Ya, Jessica, lalu apa saja yang menjadi keberatan dari pihak Jessica? Hingga pada persidangan ke-12, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso masih menyimpan sejumlah poin keberatan. Sejumlah poin keberatan dalam persidangan yang terus berlangsung hingga saat ini. Di antaranya adalah terkait dengan sejauh ini dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menilai bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sejauh ini masih terlalu berpihak. Begitu artinya tidak diberikan kesempatan yang sama kepada pihak jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum Jessica. Otto Hasibuan juga menjelaskan bahwa sejauh ini terkait dengan rekaman CCTV yang sudah dihadirkan, dipublikasikan dan juga diputar dalam persidangan hanya terfokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso selama berada di dalam Cafe Olivier. Artinya dari kuasa hukum Jessica juga sebenarnya menuntut pihak jaksa penuntut umum seharusnya menghadirkan CCTV secara utuh, tidak hanya terfokus pada scene atau momen di saat Jessica sudah tiba di Cafe Olivier. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Sekarang kita kan hanya fokus Jessica. Nah, coba dibuka Rangga, coba dibuka Agus. Apa yang terjadi? Coba umpamanya contoh ya, Rangga mengambil es dari kulkas, kemudian dimasukkan susu di tempat lain. Nah, proses dari ambil es ke tempat memasukkan susu itu hilang. Nah, bagaimana kita bisa jamin tidak ada peristiwa hukum di sini? Nah, itu sebab saya katakan, tolong masyarakat jangan langsung percaya. Saya minta keadilan. Tolong tunjukkan CCTV, bukan hanya Jessica, tunjukkan CCTV terhadap Rangga, kepada Agus, supaya kita bisa lihat yang berbuat itu siapa. Hingga saat ini persidangan belum dimulai, Elvita. Kami masih akan terus memantau apa saja keterangan dan bukti baru yang bisa berhasil digali dari keterangan nanti yang rencananya akan diberikan oleh ahli psikologi dan juga asisten rumah tangga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Elvita. Ya baik, Jessica Wawar, terima kasih untuk laporannya. Bagaimana perkembangan terbaru dari persidangan pembunuhan Mirna ini?
Hingga saat ini persidangan masih terus berlangsung, Zilvia, setelah tadi sempat break selama 30 menit, kemudian sidang dengan menghadirkan atau mendengarkan keterangan dari atau pandangan dari ahli psikologi Antonia Ratih ini kembali dilanjutkan dengan agenda yaitu sudah berlangsung pada penggalian materi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan. Dalam ruang sidang kami sempat memantau memang sempat terjadi perdebatan begitu antara Otto Hasibuan bersama dengan Antonia Ratih, di mana kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini kembali mempertanyakan sebenarnya terkait dengan bagaimana perilaku atau kelaziman perilaku dari Jessica Kumala Wongso berdasarkan analisa yang dipantau dari rekaman CCTV di Cafe Olivier pada saat kejadian meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Dalam perdebatan tersebut memang beberapa kali Otto Hasibuan menanyakan apa dasar dan adakah ukuran yang jelas begitu terkait dengan kelaziman seseorang dalam berperilaku, karena sebelumnya Antonia Ratih menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso ini terlihat cenderung tenang pada saat dalam rekaman CCTV ketika Wayan Mirna Salihin sudah merasakan kesakitan, dan hal tersebut juga bisa dibuktikan pada saat ahli psikologi ini melakukan wawancara atau interview langsung bersama dengan Jessica Kumala Wongso pada saat penyidikan masih berlangsung di Mapolda Metro Jaya. Dan hal tersebut menurut Antonia Ratih memang ada hal yang sangat atau bisa dikatakan cukup mengganjal dari Jessica Kumala Wongso pada saat Wayan Mirna Salihin sudah merasa kesakitan. Antonia Ratih tadi mencoba memaparkan terkait dengan biasanya jika dua orang sahabat bertemu ketika sudah terpisah begitu dalam waktu yang lama, apalagi dalam konteks pertemuan Wayan Mirna Salihin bersama dengan Jessica Kumala Wongso ini merupakan pertemuan yang diundang begitu oleh Jessica Kumala Wongso, adalah sebuah ketidaklaziman ketika Wayan Mirna Salihin atau salah satu sahabatnya mengalami kesakitan atau mengalami musibah hingga tergeletak di lantai, dan ekspresi dari salah satu orang atau ekspresi dalam hal ini terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hanya biasa saja. Bisa dikatakan Antonia Ratih ini juga bisa menjelaskan bahwa Jessica memberikan ekspresi yang bahkan tidak menunjukkan rasa panik sama sekali, padahal bisa dikatakan kondisi Wayan Mirna Salihin pada saat itu sudah dalam keadaan sekarat. Dan Antonia Ratih memang membandingkan bagaimana ekspresi dan respon dari Jessica Wongso ini dengan Hani yang berada dalam satu lokasi pada saat kejadian di Cafe Olivier tersebut terjadi pada Januari 2016 yang lalu. Hingga saat ini memang proses tanya jawab masih terus berlangsung. Sebelumnya ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan oleh Antonia Ratih, tidak hanya kejanggalan pada saat Wayan Mirna Salihin sudah merasa kesakitan, namun memang ada beberapa hal yang ditemukan cukup janggal pada Jessica Kumala Wongso, terutama pada saat Jessica Wongso memindahkan beberapa paper bag begitu di atas meja, dan ini menunjukkan dan maksud kami ini memang menyatakan atau Antonia Ratih menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa saja manipulasi terjadi penaburan sianida di dalam atau pada saat momen paper bag berada di atas meja. Namun sekali lagi belum ada hingga saat ini bukti yang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso merupakan pelaku penabur sianida dari kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin yang menyebabkan Mirna Salihin tewas di Cafe Olivier Januari 2016 yang lalu. Zilvia. Ya, Jessica, apa saja kemudian yang ingin digali dari pembantu Jessica Wongso yang rencananya juga akan dihadirkan sebagai saksi? Menarik memang untuk mengetahui apa saja yang ingin digali dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tentunya pada keterangan nanti akan disampaikan oleh pembantu Jessica Kumala Wongso ini, karena pembantu atau asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso sangat dicari begitu dan dinilai nanti keterangan yang akan disampaikan merupakan salah satu keterangan yang cukup signifikan akan berpengaruh pada perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa hingga berkas sudah sampai ke penuntutan dan juga bahkan persidangan, pihak penyidik dari Polda Metro Jaya belum bisa menemukan celana Jessica Kumala Wongso yang diduga sobek akibat kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang ada kopi sianida begitu. Ini yang akan coba kemungkinan digali oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum, dan juga kemungkinan nanti akan dikonfirmasi oleh pihak pembela dari Jessica Kumala Wongso. Namun kami memang belum bisa memastikan pukul berapa nanti sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dan juga penjelasan begitu
yaitu dari asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini. Hingga saat ini persidangan masih terus berlanjut dengan agenda mendengarkan pendapat dan pandangan dari saksi ahli yaitu Antonia Ratih. Kami masih akan terus memantau, Zilvia, bagaimana jalannya persidangan terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini, terutama salah satu keterangan yang paling ditunggu-tunggu yaitu kesaksian nanti akan disampaikan oleh asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Zilvia. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, mengatakan pendapat saksi ahli Antonia Ratih Ainjarani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa membuktikan apa-apa. Oto beralasan pernyataan saksi bersifat pribadi dan bersifat spekulatif. Menurut Oto, kesaksian saksi ahli Ratih tidak dapat dikatakan independen karena sebelumnya psikologis klinis membantu kepolisian sehingga apa yang dijelaskannya tidak netral. Pada sidang lanjutan pembunuhan Mirna Salihin kemarin, psikologis klinis Ratih dihadirkan sebagai saksi ahli untuk memberikan kesaksian mengenai kejiwaan Jessica Kumala Wongso. Kita kan sudah lihat sidang ini. Sebenarnya kalimat kuncinya satu, yaitu pertanyaan hakim yang sebelah kanannya ketua kan. Ada pertanyaan yang mengatakan, apakah semua perilaku-perilaku yang saudara jelaskan ini bisa disimpulkan bahwa Jessica melakukan sesuatu? Dia bilang tidak. Ya jadi untuk apa kita periksa perilaku ini? Karena ternyata nggak bisa disimpulkan untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kedua, kan tadi kan sudah dikatakan, saksi ini sendiri kan sudah mengatakan dia membantu polisi. Jadi namanya membantu polisi akhirnya seperti itulah kesaksiannya kan, dia assist, dia bilang kan. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, sebenarnya dia nggak independen. Karena dia sudah sebelumnya itu membantu polisi. Jadi otomatis menurut saya, di sini pun dia kan juga